Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Ibu dosen yang terhormat, Ibu Hajah Eri Khairiyah SAG MPD, dan juga teman-teman dari kelas A3 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis tafsir Al-Quran dari mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa terus mengikuti pembelajaran sampai detik ini, yaitu di semester 7. Untuk itu, marilah kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bacaan kalimatut tahmid bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Kepada Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman, langsung saja marilah kita ikuti presentasi pada kali ini dengan judul analisis tafsir Al-Quran tentang ziarah kubur, yaitu Quran Surat At-Takatsur ayat 1-2. Nama mahasiswa Dwi Muhammad Rahim, NIM 22811301037, kelas A3 UIN SSC Cirebon. Identitas ayat. Pada kesempatan ini saya mengambil yaitu ayat dari Quran Surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu mengunjungi kubur. Latar belakang dan relevansi ayat. Yang pertama, ziarah kubur sering menjadi perbincangan dalam praktik peribadahan atau praktik keagamaan. Yang kedua, Al-Quran menekankan pentingnya mengingat kematian dan akhirat. Kemudian yang ketiga, ayat ini relevan sebagai dasar tematik ziarah kubur. Nah, itu yang menjadi latar belakang kenapa saya mengambil Quran Surat At-Takatsur ayat 1-2. Asbabun nuzul dari ayat tersebut, menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun terkait perlombaan dua kabilah Quraisy yang saling membanggakan harta dan leluhur, sehingga menghitung kuburan nenek moyang mereka. Tafsir Al-Quran dan Al-Quran. Ayat ini, yaitu ayat dari surat At-Takatsur tadi, selaras dengan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang memerintahkan musahabah diri. Keduanya menekankan kesadaran akhirat dan persiapan amal untuk menuju ke akhirat kelak. Kemudian tafsir dan hadis. Hubungan antara tafsir tadi dengan hadis. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, berziarahlah ke kubur karena ia mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut juga menjelaskan makna ayat secara praktis, dan itu sejalan dengan tafsir yang saya ambil temanya pada kesempatan kali ini. Kemudian pendapat sahabat dan mufasir klasik. Yang pertama dari Ibnu Katsir, yurtum al-maqabir berarti wafat dan masuk alam kubur. Kemudian At-Tabari, ayat ini menegur kelalaian manusia terhadap akhirat. Analisis bahasa Arab. Yang pertama, Al-Hakum, melalaikan dari tujuan utama hidup.
Yang kedua, at-takatsur, berlomba dalam urusan dunia. Yang ketiga, zurtum, ziarah, kunjungan sementara. Analisis berdasarkan sumber tafsir. Yang pertama, tafsir bil ma'thur, berdasarkan riwayat sahabat dan tabi'in. Yang kedua, tafsir bil ra'i, analisis bahasa dan konteks secara terkontrol. Analisis berdasarkan metode tafsir. Nah, metode tafsir di sini yaitu metode tahlili. Ayat ini ditafsirkan secara beruntun dari aspek bahasa maupun makna maupun konteks maupun implementasi. Analisis berdasarkan corak tafsir. Yang pertama, akhlaki, itu teguran terhadap sifat yang lalai, utamanya kita manusia-manusia, apalagi di zaman yang modern ini banyak sekali di antara kita, bahkan mungkin saya itu yang masih sering lalai. Kemudian tarbawi, pendidikan kesadaran kematian. Nah, ini ziarah kubur bisa menjadi sebuah pendidikan untuk menyadarkan kita bahwa kita semuanya akan mati dan semua yang bernyawa itu akan mati. Ketika kita berkunjung ke kubur atau makam, otomatis kita akan mengingat bahwa suatu saat nanti kita juga akan meninggal dan juga akan dikubur. Yang selanjutnya adalah fikih, yaitu dasar kebolehan ziarah kubur. Atau secara fikih itu adalah salah satu dasar diperbolehkannya ziarah kubur. Ya, walaupun dahulu Rasulullah SAW itu pernah melarang ziarah kubur. Pada waktu itu Rasulullah melarang ziarah kubur dikarenakan umat Islam itu keimanannya masih awam, ya, masih awam. Jadi beliau Rasulullah itu melarang umatnya untuk ziarah kubur. Namun seiring berjalannya waktu, beliau mengizinkan, bahkan menganjurkan umatnya untuk berziarah kubur agar bisa mengambil pelajaran dari ziarah kubur tersebut. Salah satunya adalah mengingat kematian, mempersiapkan diri untuk menuju akhirat dan yang lain sebagainya. Kemudian makna hakiki ataupun majazi. Yang pertama, makna hakiki, masuknya manusia ke dalam kubur setelah wafat. Kemudian secara majazi, teguran simbolik atas kelalaian manusia terhadap akhirat. Apalagi kita yang masih di dunia, masih muda, itu rata-rata masih banyak yang mengejar dunia dan lupa terhadap akhirat. Kontekstualisasi atau tafsir tarbawi. Yang pertama, ziarah kubur sebagai sarana pendidikan spiritual, sarana pendidikan manusia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menumbuhkan kesadaran kematian dan memotivasi agar kita lebih mempersiapkan amal atau mempersiapkan diri sebagai bekal kita untuk menuju akhirat kelak. Kesimpulan dari tafsir surat At-Takatsur ayat 1-2, yang pertama adalah menegaskan pentingnya mengingat kematian. Yang kedua, ziarah kubur sejalan dengan tujuan Al-Quran dan sesuai syariat. Ya, jadi kesimpulan dari kedua ayat tersebut yaitu penegasan tentang mengingat kematian. Yang kedua adalah ziarah kubur itu tidak dilarang oleh syariat dan tidak dilarang oleh Al-Quran. Seperti itu. Daftar referensi yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah Ibnu Katsir yaitu melalui tafsir Al-Quran Al-Azim, yang kedua ada At-Tabari yaitu melalui Jami' Al-Bayan, kemudian yang ketiga adalah hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Tentunya presentasi yang saya sampaikan masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Tidak henti-hentinya saya memohon kepada ibu dosen maupun teman-teman dari kelas A3 untuk tetap mengingatkan saya, tetap membimbing saya
walaupun mungkin di semester depan kita tidak bisa berjumpa lagi dengan ibu dosen karena mungkin sudah tidak mengajar kami lagi, akan tetapi tidak ada batasnya. Saya harapkan tetap saya sebagai orang yang masih awam tetap mendapatkan bimbingan dari ibu dosen ataupun teman-teman kelas A3. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.